Saya Ari Basyirudin, saya dari kelompok 16. Saya akan membacakan soal pengertian arus kas. Menurut Harry, kas dan setara kas meliputi koin, uang kertas, cek wesel pos, kiriman atau kiriman uang lewat pos, dan deposito. Sementara itu, menurut Robert, Patricia A, dan Daniel J, kas didefinisikan sebagai uang atau setiap instrumen yang diterima oleh bank sebagai setoran dan segera dikredit ke rekening perusahaan seperti cek atau bank draft. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, kas dan serta kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa harus menghadapi resiko. Sifat laporan perubahan modal kerja adalah memberikan ringkasan transaksi keuangan selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal. Penggunaan modal kerja dalam periode tersebut. Modal kerja meliputi seluruh aktiva lancar atau aktiva lancar yang dikurangi utang lancar. Dengan demikian, yang dilaporkan adalah perubahan aktiva lancar dan utang lancar serta sebab-sebab perubahan tersebut atau sumber dan penggunaannya. Tekanan yang diberikan dalam laporan ini adalah perubahan modal kerja atau aktiva lancar dan utang lancar serta keseluruhan, dan tidak akan menunjukkan jumlah uang yang telah diterima atau dikeluarkan selama periode tersebut. Laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa yang akan datang. Sedangkan bagi para kreditor atau bank, dengan laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikan pinjamannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahrizal Muslim. Sumber kas. Kas merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya. Berarti semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Akan tetapi, suatu perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar, berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya over investment dalam kas, dan berarti pula perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Kemudian, sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari yang pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Kedua, adanya penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga, pengeluaran surat tanah bukti utang baik jangka panjang maupun jangka pendek, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan penerimaan kas pembayaran, berkurangnya persediaan barang dagang karena adanya penjualan secara tunai, adanya penurunan surat berharga karena adanya penjualan, dan sebagainya.
Yang kelima, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, atau dividen dari investasinya, sumbangan ataupun hadiah, maupun adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. Nah, yang terakhir, keuntungan dari operasi perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan neto dari operasinya, berarti ada tambahan dana dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, penggunaan kas. Adapun penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan oleh adanya transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta pembelian aktiva tetap lainnya. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Kemudian yang ketiga, pelunasan pembayaran angsuran utang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, pembelian barang secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian supplies kantor, pembayaran sewa, bunga, premi, asuransi, advertensi, dan adanya persekot biaya maupun persekot pembelian. Kemudian yang terakhir, pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pembayaran pajak, denda, dan lain sebagainya. Adanya kerugian dalam operasi perusahaan terjadinya kerugian dalam operasi perusahaan dalam mengakibatkan berkurangnya kas atau menimbulkan utang, yaitu bila diperlukan dana untuk menutup kerugian tersebut. Saya, Muhammad Agus, akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Dalam menyusun laporan sumber-sumber dan penggunaan kas, di mana dana dalam artian kas memiliki langkah-langkah sebagai berikut. A. Mendaftar pos-pos neraca yang diperbandingkan antara dua titik waktu tertentu dalam kolom pertama dan kedua. B. Mendaftar pos-pos laporan laba rugi dari tahun yang diperbandingkan atau current year. C. Tentukan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pos-pos neraca, tunjukkan dalam kolom perubahan debit dan kredit. Kolom perubahan debit untuk mencatat adanya kenaikan aktiva, penurunan utang dan modal serta bertambahnya biaya serta berkurangnya penghasilan. Sedangkan kolom kredit untuk mencatat penurunan aktiva, kenaikan utang dan modal, bertambahnya penghasilan dan berkurangnya biaya. D. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos neraca dan pos-pos laba rugi untuk menentukan adanya perubahan yang tidak mempengaruhi kas. E. Membuat jurnal penyesuaian dalam lembar kerja tersebut untuk menghilangkan akibat atau pengaruh transaksi non-kas yang sudah dicatat dalam periode tersebut. F. Memindahkan saldo atau perubahan setelah disesuaikan kecuali perubahan kas ke dalam kolom kenaikan dan penurunan kas atau sumber dan penggunaan kas. Penurunan aktiva atau selain kas, kenaikan utang, modal dan penghasilan merupakan sumber kas. Sedangkan kenaikan aktiva atau selain kas, penurunan utang, modal dan kenaikan biaya merupakan penggunaan kas. Perubahan kas tidak perlu dipindahkan ke kolom sumber dan penggunaan kas karena perubahan kas inilah yang dianalisis. Selisih jumlah kolom sumber kas dengan penggunaan kas harus sama dengan perubahan yang terjadi dalam pos kas. G. Untuk penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas, datanya diambil dari dua kolom terakhir dari lembar kerja. Terima kasih.